Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Nurjana. Saya akan menyampaikan materi Studi Islam Rahmatan lil Alamin tentang pengembangan pendidikan Islam anak usia dini yang bermutu sesuai tuntutan zaman, namun tetap terintegrasikan pada ajaran Rasulullah. Dalam pendidikan pengembangan Islam anak usia dini yang bermutu dan sesuai tuntutan zaman, namun tetap berlandaskan dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membutuhkan pendekatan kompresif dan relevan. Nah, langkah-langkah yang dapat dilakukannya itu seperti pertama, menerapkan nilai-nilai secara kontekstual. Landasan Al-Quran dan hadis pengajaran nilai-nilai Islam harus berlandaskan dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah, disampaikan dengan cara yang sesuai dengan perkembangan anak usia dini. Penanaman akhlak mulia fokus pada pembentukan karakter mulia seperti kejujuran, kasih sayang, dan bertanggung jawab melalui cerita atau lagu dan permainan. Integrasi aktivitas sehari-harinya, contohnya mengajarkan doa sebelum saat makan, tidur, dan belajar dengan cara yang menyenangkan. Yang kedua, metode pembelajaran yang relevan dengan zamannya. Pendidikan holistik menggabungkan aspek kognitif, afektif, dan fisik motorik melalui metode bermain sambil belajar. Media digital Islami memanfaatkan aplikasi video atau animasi Islami yang menarik dan sesuai usia, seperti lagu-lagu Islami, cerita Nabi dalam bentuk animasi. Inovasi dalam kurikulum juga tidak hanya fokus pada hafalan, tetapi pemahaman seperti mengajarkan makna doa atau kisah Nabi. Nah, yang ketiga, keteladanan. Guru dan orang tua harus menjadi teladan bagi anak yang menerapkan ajaran Islam, seperti menunjukkan kesabaran, keikhlasan, dan ketaatan dalam beribadah. Kegiatan praktis seperti sholat berjamaah bersama anak-anak dapat menanamkan kebiasaan ibadah sejak dini. Lalu yang keempat itu kontekstualisasi dengan tantangan zaman. Kritis dan kreatif mengajarkan anak untuk berpikir kritis sesuai usia dan mengembangkan kreativitas. Misalnya dalam mengenal sifat Allah melalui alam sekitar. Kesadaran teknologi juga, selain menggunakan teknologi sebagai media belajar anak perlu diperkenalkan dengan etika dalam menggunakan teknologi. Lalu yang kelima itu kolaborasi dengan orang tua dan lingkungan. Pendekatan berbasis komunitas melibatkan orang tua dalam kegiatan pendidikan Islam di sekolah ataupun di lingkungan, seperti peringatan hari-hari besar dalam Islam. Lingkungan Islam menciptakan lingkungan yang mendukung, seperti memberikan akses pada buku cerita Islam yang ada di rumah dan di sekolah. Lalu yang keenam, menghidupkan sunnah Rasulullah, mengajarkan sunnah-sunnah sederhana yang dapat dipraktikkan anak, seperti mengucapkan salam, senyum, dan berbagi, menceritakan kisah-kisah Nabi yang relevan dan menarik bagi anak, seperti kisah keberanian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat kecil. Nah, pendekatan ini pendidikan Islam anak usia dini dapat berkembang secara holistik, relevan dengan perkembangan zaman, dan tetap berpegangan pada ajaran Rasulullah. Hal ini juga membantu membentuk generasi yang beriman, berakhlak mulia, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Mungkin cukup sekian penyampaian materi Studi Islam Rahmatan lil Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.